Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Nah, pada kesempatan yang baik ini, di sini saya akan mempresentasikan salah satu tentang analisis kajian empiris penerapan pendidikan inklusi di Indonesia, di mana video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah pendidikan inklusi. Nah, namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gede Dendro Semara, dari kelas 5L Pendidikan Inklusi, dengan NIM yaitu 2213011074 dari program studi pendidikan matematika. Saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa sih itu sebenarnya pendidikan inklusi. Nah, pendidikan inklusi tersebut merupakan wujud nyata komitmen untuk memberikan hak pendidikan secara setara bagi semua anak, termasuk kepada anak kebutuhan khusus, atau yang sering kita kenal sebagai ABK. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya konsep ini diatur dalam berbagai regulasi atau aturan-aturan perundang-undangan, seperti salah satunya itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Namun, dalam kenyataannya, dalam penerapan pendidikan inklusi di Indonesia ini masih banyak tantangan. Nah, berdasarkan salah satu artikel yang saya baca, saya cantumkan di sini. Nah, itu artikelnya itu tentang implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, yaitu di Sekolah Dasar Negeri Serang Kasih Kulon Progo yang dikembangkan oleh Niga Anggraini Pratiwi dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Jakarta, dinyatakan masih terdapat kendala dalam penerapan budaya inklusi, kebijakan, hingga praktik pembelajaran inklusi tersebut, sehingga membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, yakni antara lain dari pihak pemerintah, masyarakat, orang tua, bahkan satuan pendidikan, di mana satuan pendidikan ini membuat peraturan terkait pendidikan inklusif. Berdasarkan artikel terkait. Nah, jadi dari pihak-pihak tersebut, baik dari sisi pemerintah, dari sisi masyarakat, dari sisi orang tua, bahkan dari sisi satuan pendidikan tersebut, masih banyak terdapat kendala yang dihadapi dalam mewujudkan pendidikan inklusi di SD negeri Serang Kulon Progo tersebut. Nah, yang pertama dari sisi pemerintah yaitu masih kurangnya tenaga pendukung seperti GPK, yaitu guru pendamping khusus. Yang kedua itu minimnya pelatihan bagi guru tentang pendidikan inklusif. Yang kedua yaitu dari sisi masyarakat. Yang pertama yaitu permasalahan yang dihadapi yaitu stigma bahwa ABK atau anak kebutuhan khusus hanya cocok belajar di sekolah luar biasa atau SLB. Nah, stigma tersebut patutnya dikurangi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua yaitu masih rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan inklusif bagi suatu daerah seperti itu. Yang ketiga yaitu dari sisi orang tua, yaitu kurang terlibatnya orang tua dalam membantu anak mengulang pelajaran di rumah. Nah, khususnya pada anak-anak pendidikan ABK, yaitu kurangnya pendampingan dari orang tua atau kurangnya perhatian dari orang tua terkait pendidikan dari anak berkebutuhan khusus tersebut. Yang kedua yaitu kesibukan orang tua yang membuat perhatian terhadap pendidikan anak tersebut terbatas. Nah, selanjutnya yaitu dari peran satuan pendidikan, yaitu permasalahan atau kendala yang dihadapi yaitu pembelajaran belum terpusat pada anak. Yang kedua yaitu asesmen untuk ABK belum mandiri dan bergantung kepada lembaga lain. Seperti pada artikel tersebut masih bergantung kepada lembaga pendidikan eksklusif yaitu SLB yang terdapat di Kulon Progo. Nah, adapun solusi konstruktif dan futuristik yang menurut analisis saya dapat diterapkan untuk mengatasi kendala atau masalah sebelumnya, itu yang pertama yaitu menyediakan platform digital kolaborasi, yaitu dengan membangun platform untuk komunikasi antara guru, orang tua, dan masyarakat. Nah, platform ini dapat juga memantau perkembangan ABK, penyampaian tugas, dan memberikan panduan ajar. Nah, implementasinya yaitu pemerintah dapat bekerja sama dengan pengembang aplikasi untuk membuat suatu sistem ini agar terintegrasi kepada kurikulum, yaitu saat ini kurikulum ABK. Yang kedua yaitu tentunya pelatihan guru, yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan guru untuk guru tentang pendekatan pembelajaran berbasis anak dan teknik asesmen untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, implementasinya itu bisa melibatkan guru perguruan tinggi dan komunitas pendidikan untuk mendesain modul pelatihan. Yang terakhir yaitu kampanye kesadaran publik, yaitu dengan mengadakan suatu seminar tentang inklusi di masyarakat dan juga video-video edukasi agar merubah stigma negatif dari masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, itu mungkin sedikit telaah tentang analisis penerapan pendidikan inklusi di Indonesia yang dapat saya jelaskan kali ini, baik itu terkait dengan identifikasi masalah dan juga solusi yang dapat diterapkan untuk memecahkan atau mengatasi permasalahan tersebut secara konstruktif dan futuristik. Nah, pendidikan inklusi tidak hanya tentang menerima ABK di sekolah reguler, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan pengalaman belajar yang setara dengan anak-anak pada lainnya. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, orang tua, dan sekolah adalah kunci sukses dalam mewujudkan pendidikan inklusi yang berkualitas. Nah, mari sebagai tenaga pendidik, kita dukung pendidikan inklusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi generasi yang mendatang. Sekian penjelasan dari saya terkait analisis pendidikan inklusif. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Salam harmoni.